Xiao Yan mengabaikannya dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ledakan diri Zuo Guheng menghasilkan inti emas darah. Pada saat ini, Xiao Yan sama sekali tidak ragu dan segera mengirim kristal darah ke mulut klon Yuan Shen. Namun setelah Xiao Yan menstabilkan tubuhnya, dia memilih untuk duduk lagi, dan bahkan tidak menatap Zhang Miesi. Sebaliknya, dia perlahan menutup matanya. Dia bertaruh bahwa Chang Miesi tidak akan bergerak. Orang yang pintar, Anda menghitung bahwa saya tidak akan bergerak, kan? Saya tidak akan menyakiti Anda secara langsung. Tetapi jika Anda tidak ingin memuntahkannya, mereka akan meledak. Suara Chang Miesi keluar perlahan. Suara halus itu tidak dapat mendengar garis suara apapun, seperti di alam dewa kekacauan, tidak mungkin untuk menilai identitas dari sosoknya. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dibandingkan dengan para raja roh yang suka melakukan hal-hal buruk ini, klon jangkrik emas lebih penting. Seketika, Xiao Yan memuntahkan semua hati biru di perut klon jangkrik emas, lalu hati biru itu terbang ke Chang Miesi. Tubuh para raja roh hancur berkeping-keping, hanya menyisakan hati mereka. Tubuh mereka dibentuk kembali dengan kecepatan secepat yang layu dan membusuk. Itu benar, dengan kemampuanmu saat ini, kamu tidak bisa membunuh mereka. Xiao Yan masih memejamkan matanya, dan bahkan tidak menatap Gua Zhao. Dia mendengus dingin, seolah-olah dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut terhadap Kapten Misi. Sebenarnya, Xiao Yan sedang mengujinya, dan bahkan mencoba memprovokasi dia untuk melihat apakah dia berani menyerang seperti Jiu Geng, meskipun metode ini sangat berisiko. Xiao Yan hanya ingin memverifikasi sesuatu yang mengganggunya di dalam hatinya dengan cara ini. Melalui konferensi kekacauan, diketahui bahwa Chang Misi tidak dapat secara langsung menyerang dan menyakiti orang. Mereka hanya dapat mengganggu dunia melalui cara dan cara yang menyenangkan. Atau itu adalah cara yang diperhitungkan untuk membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Jika Chang Misi di depannya menyerang, maka kesimpulan ini akan salah. Tetapi jika dia tidak menyerang, berarti Jiu Geng yang menyerangnya, melakukannya dengan sengaja. Dia sengaja menyerang, atau bahkan sengaja mati, menggunakan nyawanya sendiri untuk melibatkan Xiao Yan. Untuk mencapai tujuannya bermain trik. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sekelilingnya langsung menjadi sunyi. Tidak ada jawaban yang terdengar. Saat ini, Xiao Yan baru saja membuka matanya. Chang Yexi itu menghilang. Chang Yexi ini semua orang yang sangat pintar. Saya khawatir mereka dapat melihat apa yang saya lakukan dan katakan sekilas. Yang mengejutkan saya adalah Su Tonglah yang muncul. Saya tidak mengenal Chang Misi sebelumnya, meskipun saya masih tahu sedikit tentang mereka sekarang. Setidaknya saya tahu lebih sedikit tentang mereka. Dari 1 hingga 9, mata vertikal muncul di topengnya. Dia dipanggil Su Tong. Secara logika, dia memiliki suara mutlak dalam pertemuan Zhang Misi. Tepat ketika Xiao Yan masih berpikir, napas tiba-tiba datang dari dunia itu. Telapak tangan Xiao Yan berkelebat. 9 topeng muncul di telapak tangannya. Zhang Misi mengadakan pertemuan, dan Xiao Yan merasa semuanya tampak tiba-tiba dan mencurigakan. Su Tong ini baru saja pergi, mungkinkah pertemuan Chang Misi dikendalikan olehnya? Xiao Yan samar-samar ingat, pada pertemuan pertama kelompok Chang Misi ini, Su Tong ini berbicara dengannya. Dia berkata bahwa dia sangat tertarik dengan reinkarnasi Tuhan dan berharap untuk bertukar dengannya, maksudnya. Awalnya, Xiao Yan termasuk dalam 9 aktor, tetapi Su Tong selalu sangat tertarik. Dan juga ikut campur di dalamnya. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan benda-benda ini, dan aku tidak bisa takut atau menghindar. Tidak peduli apa rencana Ji Geng, aku sudah bergabung dalam permainan sejak saat aku melawannya. Xiao Yan bergumam dan memasang topeng di wajahnya. Ada klon Yuan Shen yang melindunginya. Jika ada bahaya lain saat ini, tubuh saat ini tidak memiliki kekuatan tempur. Setelah beberapa saat trans, sebuah platform batu muncul di bawah kakinya, yang persis sama dengan platform batu di konferensi kekacauan. Bahkan pada saat memasuki sini, masih ada perasaan bingung. Oke, semuanya, kita sudah lama tidak berkumpul.
Mari kita bicarakan tentang bagaimana hasil semua orang. Orang pertama yang berbicara bukanlah Suyan. Itu adalah konferensi kekacauan pertama Suangtong dan Xiao Yan. Jelas, perbedaannya adalah Suyan tidak mengendalikan situasi di sini. Tampaknya semua identitasnya sama. Wu Di Jiu yang Shenzhen hampir menjadi gila. Dia mengejarku beberapa kali Jie Kong lagi. Sungguh menyenangkan. Setelah dia pergi, alam Dewa Sembilan Surga akan kacau balau. Akibatnya, dia akan berada dalam kondisi pikiran, dan dia akan memiliki ilusi bahwa dia telah dibujuk menjauh dari gunung. Suyan, hehe, tersenyum. Dia menceritakan proses tipuannya sendiri, dan tampaknya sangat bangga dengan apa yang mereka lakukan. Saya lebih menarik di sini. Dalam pertemuan baru ini, aku sudah menipu semua orang dan sekarang aku harus mencari pertemuan baru. Kerusuhan di lembah iblis abadi dipadamkan dengan paksa. Aku telah merencanakannya sejak lama, dan itu diselesaikan oleh reinkarnasi Tuhan dengan karma dunia. Pada malam hari, Beijing juga pergi bersamanya. Sanyan berkata, dia tampak sedikit tidak senang. Ras-ras dunia gunung dan laut telah bunuh diri dan menghancurkan banyak orang. Perang masih menyebar, dan api ini semakin kuat dan kuat. Mungkin itu bahkan dapat mengarah ke dunia gunung dan laut. Ada bahaya di dunia temporal. Jika demikian, aku baru saja menghancurkan dunia dengan bermain-main. Itu sangat keren. Simou berkata dengan keras, dia sangat bersemangat. Xiao Yan hanya merasa bahwa telapak tangan yang dibenci ini gila dan kuat. Kalian semua adalah papan caturku. Intervensi dunia Taiksu telah membuat air di kolam semakin berlumpur. Akulah yang paling banyak tertipu. Wukong tidak demikian. Dia dengan bangga memamerkannya. Aku, seekor bangau liar yang berlarian, telah membuat banyak sebab dan akibat. Jika ada ledakan sebab akibat di masa depan, saya juga berkontribusi terhadap kehancuran dunia-dunia ini. Liu Dong juga harus tertinggal dan berkata, saya orang yang membosankan. Meskipun mereka tidak keluar, hal-hal yang mereka ciptakan berpartisipasi dalam pertempuran berbagai dunia. Saya juga bermain. Saya juga menangis dalam permainan saya. Xiao Yan merasa bahwa apa yang disebut eksploitasi militer mereka semuanya ditujukan untuk kehancuran, yaitu, mereka sangat menikmati proses penghancuran. Mereka menggunakan berbagai metode untuk menciptakan kemungkinan kehancuran. Mereka tidak menghancurkan secara langsung. Tetapi mereka mengganggu perkembangan setiap dunia. Setiap peristiwa besar yang terjadi tampaknya terkait dengan mereka. Tetapi tidak ada bukti langsung yang dapat ditemukan. Saya punya satu di sini. Orang kuat baru dari dunia kiamat. Apakah Anda ingin dia bertarung dengan Hua Ken? Bajing suka memprovokasi pertempuran. Dengan cara yang sama, banyak orang kuat akan memiliki dendam, yang mengakibatkan pertempuran kausal. Itu panggungmu. Aku tidak punya keputusan akhir untuk bertarung atau tidak. Beberapa mata menanggapi. Suara itu perlahan mereda. Sekarang giliran Xiao Yan yang marah. Apa yang harus dia katakan? Belajarlah dari mereka untuk membanggakan apa yang telah mereka lakukan. Meskipun Xiao Yan merasa ini agak bodoh. Tapi di sini, orang yang waras itu membosankan, jadi jangan berpura-pura pintar di antara orang bodoh. Berpura-pura bodoh juga merupakan pembelajaran.